Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampailah saya dapat menyelesaikan tugas video ini yang bertemakan Socrates. Adapun pembuatan video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah Filsafat Umum semester 2 yang diampu oleh Bapak Saiful Mujad yang harus saya selesaikan. Oke, lanjut. Saya atas nama Muhammad Baihaqi dengan nomor NIM 9338094919, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, akan menjelaskan tugas filsafat kali ini dengan tema Socrates. Socrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur dari sejarah filosofis Barat. Socrates ini lahir di Athena dan merupakan salah satu figur dari 3 tokoh besar dalam perkembangan filosofi Barat. Dari 3 tokoh tersebut, yakni terdapat Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang mana Plato merupakan murid dari Socrates, lalu Aristoteles merupakan murid dari Plato. Socrates sendiri tidak pernah meninggalkan karya tulis dari buah pemikirannya, sehingga sulit sekali untuk menemukan pemikiran Socrates apakah murni dari Socrates atau sudah tercampur dengan pemikiran muridnya, yakni Plato. Karena seluruh pemikiran Socrates itu dituangkan dalam tulisan karya tulis Plato dalam karya tulisnya. Socrates ini hidup pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi, yang mana jika disetarakan dengan zaman para nabi merupakan hidup pasca Nabi Yunus pada tahun 750 sebelum Masehi, sebelum Nabi Zakaria, yakni pada tahun 100 sebelum Masehi. Socrates ini lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pemahat patung dari batu yang bernama Sophroniscus, dan lahir dari seorang ibu yang bernama Fainarete yang berprofesi sebagai bidan, yang mana bidan ini akan menjadi analogi filsafat seorang Socrates dalam memunculkan buah pemikiran yang baru, dan mempunyai istri yang bernama Xanthippe dan dikaruniai 3 orang anak. Salah satu metode pemikiran Socrates yaitu bahwa merasa dirinya tidak mengetahui apa-apa, seperti yang dikisahkan pada zaman dulu pada saat Socrates melawan antitesis para orang-orang sofis, yakni pada orang-orang sombong yang merasa dirinya mengerti apa saja, merasa menguasai banyak cabang-cabang ilmu, yang mana atau bisa disebut juga dengan ilmuwan bayaran. Ketika ada seseorang yang menyuruhnya untuk berbicara di depan untuk membela partai ini, tapi dengan berani membayar sekian, lalu muncullah Socrates ini dengan jargon dia tidak mengetahui apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, makanya dia tanya kepada orang-orang yang pintar tersebut,
Dia tanya bukan karena dia untuk menambah ilmu, tapi dia untuk membimbing orang-orang yang merasa dirinya mempunyai banyak cabang ilmu, mempunyai banyak pengetahuan yang tak terhingga. Untuk menyadarkan mereka, Sokrates selalu bertanya dengan mereka, bertanya, dan bertanya, sehingga mereka merasa risih dengan keberadaan Sokrates. Lalu dengan metode ini, Sokrates membimbing mereka untuk sadar bahwa mereka itu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Banyak sekali hal-hal yang belum diketahui oleh mereka, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan Sokrates tersebut lalu menyadarkan mereka bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa. Dengan kesadaran tersebut, para ilmuwan-ilmuwan bayaran itu merasa risih dan terganggu oleh keberadaan Sokrates. Maka tidak lain dari itu Sokrates dijuluki sebagai Gadfly of Athena. Ya, bagaimana tidak? Karena Gadfly itu kan sebagai lalatnya orang Athena, membuat risih orang Athena. Dan itulah salah satu alasan mengapa Sokrates dihukumi oleh pengadilan Athena, pengadilan pertama dalam sejarah, dan dibunuh dengan dipaksa memakan racun. Mungkin cukup itu sebagian penjelasan dari saya tentang Sokrates atas materi kali ini. Cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.